Oke, para investor. Pernah nggak sih lihat saham yang laporan keuangannya, aduh, kelihatan jelek banget, tapi kok harganya murah? Nah, ini nih yang lagi terjadi sama PT Madu Sari Murni Indah, atau kita sebut aja MOLI. Sekarang yuk kita coba bedah bareng-bareng, ini tuh jebakan atau justru peluang yang lagi kita cari-cari? Setiap cerita investasi yang bagus itu biasanya dimulai dari sebuah masalah. Nah, untuk Molly, masalah besarnya itu terjadi di tahun 2024. Coba kita lihat, ada apa sebenarnya? Ya, ini angkanya. Minus 84,4%. Coba bayangin, dalam setahun, laba bersih perusahaan ini bisa dibilang lenyap, anjlok parah. Padahal loh, pendapatan mereka itu sebenarnya stabil-stabil aja. Masih di sekitar 1,4 triliun rupiah. Ini jelas lampu merah besar. Siapapun yang lihat angka ini pasti langsung was-was. Nah kan, jadi pertanyaan besar, kok bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan emangnya Molly ini perusahaan apa sih? Sebelum kita gali lebih dalam soal masalahnya, kita kenalan dululah sama perusahaannya. Jadi, MOLI ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Mereka itu produsen etanol terbesar di Indonesia. Udah ada dari tahun 1959. Bayangin, udah puluhan tahun mereka jadi pemain utama di industri kimia kita. Jadi jelas ini bukan perusahaan yang baru kemarin sore muncul. Oke, kita udah tahu apa masalahnya. Labanya anjlok. Sekarang, tugas kita sebagai investor adalah mencari tahu kenapa. Yuk, kita coba bedah laporan keuangannya. Ternyata, masalahnya itu bukan karena dagangan mereka nggak laku. Penjualan mereka stabil kok. Penyakitnya ada di margin keuntungan. Istilahnya, mereka kena pukulan ganda. Pertama, harga bahan baku utama mereka, tetes tebu, naik 15%. Kedua, pasar mereka diserbu produk impor yang lebih murah, terutama dari Pakistan. Wah, ini sih perang harga yang berat banget. Sampai sini, ceritanya kedengeran surem banget kan? Laba turun, margin tipis. Kayaknya udah deh, tinggalin aja saham ini. Tapi tunggu dulu. Justru disinilah ceritanya jadi super menarik. Karena kalau kita lihat valuasinya, sahamnya kelihatan murah banget. Ini dia pertanyaannya, di tengah semua kabar buruk ini, jangan-jangan pasar udah menghukum saham Molly ini keterlaluan? Jangan-jangan saham ini sebenarnya undervalued? Coba deh kita lihat angkanya langsung. Lihat angka ini, baik-baik. Rp268. Ini harga saham MOLI di pasar saat ini. Harga yang perlu kita bayar per lembar. Coba ingat-ingat ya angka ini, 268. Nah sekarang kita bandingkan dengan angka ini, Rp443,6. Ini bukan harga pasar ya, ini namanya nilai buku per saham. Gampangnya gini deh, kalau amit-amit MOLI bangkrut hari ini, terus semua asetnya, pabriknya, tanahnya dijual, lalu semua utangnya dibayar lunas, nah sisa uangnya itu kalau dibagi per lembar saham, nilainya segini. Nah di sini kita lihat inti masalahnya atau inti peluangnya. Pasar jual sahamnya seharga 268, padahal nilai aset benerannya itu 443. Artinya, kita bisa beli aset senilai 443 dengan harga 268. Diskonnya gede banget kan? Pertanyaannya, kenapa bisa didiskon segede ini? Biar lebih yakin, coba kita bandingkan sama perusahaan sejenisnya. Lihat deh, rasio price to book atau P per B-nya MOLI cuma 0,5 kali. Jauh di bawah rata-rata industrinya. Ini konfirmasi kalau asetnya memang dinilai murah. Tapi PI-nya kok lebih tinggi? Nah, itu karena laba 2024-nya lagi jelek. Ini nunjukin kalau pasar lagi fokus banget sama masalah jangka pendek dan seolah-olah lupa sama nilai aset jangka panjangnya. Oke, harga murah itu bagus, tapi murah doang nggak cukup. Kita butuh yang namanya katalis, sesuatu yang bisa bikin harga sahamnya naik dan mencerminkan nilai aslinya. Nah, apa rencana MOLI buat bangkit? Jawabannya ada di satu kata, bioetanol. Manajemennya nggak cuma diem dan pasrah. Mereka punya rencana. Ada target pendapatan buat 2025, dan yang paling penting, lihat deh, mereka siap gelontorkan 80 miliar rupiah buat belanja modal atau capex. Ini naiknya signifikan banget dari tahun lalu. Artinya, mereka serius mau berbenah, mau modernisasi pabrik, dan bikin operasional lebih efisien. Tapi, ini bukan cuma soal beres-beres di dalam perusahaan aja. Langkah paling pintarnya MOLI itu, mereka menumpang di gelombang besar yang lagi diciptakan pemerintah, pergeseran energi nasional. Ini pertaruhan besar mereka. Mereka sadar betul posisinya. MOLI sedang menempatkan diri sebagai pemain kunci di transisi energi Indonesia. Logikanya sederhana, kalau pemerintah mau campur bensin pakai bioetanol, siapa coba yang paling siap menyediakannya? Ya produsen etanol terbesar di Indonesia dong.
Dan ini bukan cuma wacana atau janji-janji manis ya. Rencana ini didukung penuh oleh peraturan pemerintah, ada perpresnya. Bahkan, lembaga sekelas Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA pun menyoroti komitmen Indonesia soal ini. Jadi, ini adalah angin segar yang nyata buat Molly. Nah, setelah kita lihat semua datanya, dari kinerja yang buruk, valuasi yang super murah, sampai strategi masa depannya, sekarang kita sampai di persimpangan jalan. Inilah saatnya kita, sebagai investor, harus mikir dan ambil keputusan. Jadi, balik lagi ke pertanyaan di awal. Molly ini sebetulnya apa? Apakah ini value trap, saham murah yang bakal terus-terusan murah selamanya? Atau ini adalah awal dari sebuah cerita comeback yang kita tunggu-tunggu? Ada dua kubu di sini. Kubu pesimis atau bear bakal bilang, lihat tuh sejarahnya, labanya turun terus, dividennya nggak jelas, harga bahan baku juga naik turun. Tapi kubu optimis atau bull akan bales. Lihat valuasinya, PB cuma 0,5x, ada katalis bioetanol yang didukung pemerintah, dan di awal 2025 udah ada tanda-tanda perbaikan. Keduanya punya poin yang valid. Pada akhirnya, bolanya kembali ke tangan Anda. Pertanyaan finalnya adalah, apakah strategi Molly banting setir ke energi hijau ini cukup kuat untuk membuka gembok nilai asetnya yang sekarang tersembunyi? Anda lebih percaya data masa lalu atau visi masa depan? Keputusan ada di tangan Anda.